dari berawal dari suamiku. Berawal dari suamiku, dia ibaratnya punya selingkuhan itu. Jadi berawal itu. Terus aku kondisinya galau banget, galau, sedih banget sih yo ngono iku lah. Setiap hari mendukun. Satu hari dukunnya itu sampai 10 sampai 6 4 itu per hari, sampai menghabiskan per hari 600.000 500.000 per hari itu. Ya apa caranya suamiku sembuh dari situ? Hah? Hah? Ya, iya kena guna-guna. Ya karena suamiku kena guna-guna. Terus itu sulit banget untuk kesembuhannya. Wah, lari kemana semua. Itu mungkin jalannya. Terus akhirnya saya langsung, ya singkat ya. Akhirnya saya ketemu orang tua. Terus dia bilang, ya orang tua tetangga kampung. Dia bilang begini, sebetulnya ada banyak yang bilang tapi tidak bisa. Bukan tidak bisa, mungkin dia tidak niat atau gimana, nggak tahu. Yang namanya Pak Damun bilang begini, jangan diobati suaminya, karena ada salah satu ilmu yang Samen punya semenjak Samen ada di kandungan. Ilmu itu sudah jangkung ngono-ngono Jawa, ya jangkung ya. Nah itu sudah ada pada waktu dia hamil. Nah dia itu menunggu waktu nanti setelah usia. Nah usia 30 berapa ya? 35 itu ngawali ilmu itu mulai kepingin masuk ke badanku, tapi tidak bisa. Lah dengan cara ujiannya adalah berat banget. Suami yang sangat setia, sayang banget sama anak keluarga, akhirnya jadi siluman di dalam keluarga. Bahkan saya mau dibunuh, bahkan saya mau dibunuh aja beberapa kali. Terus yang tidak menghiraukan anak tidak mau sama sekali, ya hilanglah semuanya. Akhirnya saya kejar-kejar itu, akhirnya ternyata ilmu ini menuntun saya ke itu ke dukun-dukun itu dengan tujuan agar menemukan siapa yang membantu bisa masukkan ilmu ke badanku. Itu ternyata itu Pak Damun itu. Nah dia langsung bilang sama saya, nggak usah diobati suaminya. Kalau suaminya diobati percuma, walaupun punya harta segunung, walaupun punya apa selangit, tidak bakalan sembuh. Karena apa? Satu memang digunakannya sudah terlalu dalam. Satunya itu, duanya memang itu adalah ujianku gitu. Yes, itu. Terus akhirnya lama kelamaan aku tapi setiap sering kali sama Pak Damun diminumi terus agar aku tenang, agar aku gitu. Terus suatu hari pertama kali entah bulan berapa aku nggak tahu, aku kan lupaan, aku sangat lupa banget. Terus Pak Damun bilang, ilmu itu sudah masuk ke badanku, sudah, itu ilmu murni milikmu. Memang itu rupa Al-Fatihah, ilmu Al-Fatihah yang dari Allah, ilmu putih berupa Al-Fatihah, berupa perempuan cantik. Al-Fatihah itu yang perempuan cantik masuk ke badanmu sudah. Terus disuruh nyoba ngobati orang. Aku kaget pertama kali itu suruh ngobati orang. Ya aku kaget, ya apa caranya ngobati, bingung kan, aku gak bisa. Terus aku malamnya mimpiku itu ada orang antri banyak satu ketemu aku. Terus aku tanya, dari mana Bu? Jember. Terus ada lagi datang satu, dari mana Bu? Dari sini. Aku kaget, dalam mimpi itu sama dengan sekarang ini. Sampai antri ke sana. Dari mana? Sampai orang gila-gila datang. Terus aku sakit ini, aku sakit kanker, aku sakit ini, dalam mimpi begitu. Terus akhirnya omongannya orang sakit itu bilang begini, ngobati bukan dari mulutnya dia, tapi ada suaranya di dalam mimpi itu. Ngobatinya kamu nanti sama orang, walaupun kamu tendang, walaupun kamu bentak, walaupun kamu tinju, walaupun kamu apa, yang penting kamu sembuh. Insya Allah sembuh dari Al-Fatihah itu aja. Terus
ada orang pertama kali namanya Pak Tamun ke sini. Dia sakit aku nggak tahu linu apa. Pertama kali ngobati yaitu kakinya tak tendang ini karena nilu aku juga bingung apakan tak tendang. Terus memang aku agak sombong banget karena aku kan orang karate dulu tapi rotok sombong. Ya tak tendang aja. Terus akhirnya dia sembuh. Lalu aku kaget, lu kok sembuh? Terus karyawanku kan banyak kan aku orang catering. Namanya Muji, bernama Muji, sakit dia lambung sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Banyak Berarti badan ini. dia Mari-mari. muntah, akhirnya sembuh. Terus ada lagi obati karyawanku dulu. Karyawanku kan banyak. Tak obati sakit ini, tak obati sakit ini, tak obati. Itu terus akhirnya ada salah satu orang yang sakit sangat parah banget dicetak sini ke rumahnya ke mana itu cetak apa jeneng Wedoro atau apa di situ nggak ngerti apa bakul kerupuk dia sakit di dalam dipan gini tok sudah hampir 5 tahun nggak bisa jangankan untuk bangun gerak aja nggak bisa itu awalnya aku ngobati sakit parah terus dia Al-Fatihah itu langsung bisa duduk nangis keluarga gak percaya terus tak suruh jalan terus tak obati terus itu kena santet akhirnya tak obati terus tapi aku sama bawang putih dulu tidak wortel tidak yes itu yes terus berlanjut terus aku sama Pak Eko aku sebelum sama Pak Eko aku minta sama Allah bagaimana caranya aku bisa melupakan suamiku dan menenangkan diriku agar ilmuku sama-sama jalan gitu. Akhirnya apa? Terus ternyata ada pasien di sini namanya Saada. Dia senangannya dengan kewayangan Saada. Loh, di situ aku minta sama Allah termasuk terkabul. Datanglah Saada itu. Saada itu ngajak ke rumahnya, ke tetangganya, kumpul semua. Dia mencari orang sakit di rumahnya. Jadi aku jarang pulang, mencari orang sakit kemana-mana. Terus dia sama Pak Eko sama Saada itu keliling-keliling mencari orang sakit. Terus keliling terus setiap hari keliling saya keliling mencari karena saya merasa saya bisa ngobati sedangkan orang lain nggak tahu gitu loh nggak tahu kalau saya ngobati jadi saya keliling nanti dapat uang dari keliling-keliling itu dapat uang 200.000 300.000 tak buat beli sayur di Ngelawang 150.000 tak buat beli sayur sop-sopan nah itu tak bagi-bagikan sama orang sini begitu permainanku begitu jadi terus lama-kelamaan aku banyak orang sakit yang tak datangi akhirnya kita cari lagi janda-janda ya mas ya saya mencari janda-janda tua yang tidak mampu dan saya mengobati orang yang tidak mampu saya datangi tanpa mengeluarkan biaya itu awalnya terus begitu akhirnya tambah ya segini Mi, bisa ceritakan kok pakai wortel ini ceritanya gimana? Lah, aku kan daripada tanganku emang tangan malah wortel malah apa aja aku batu boneka mainan medianya itu apa saja bagi saya aja nomor satu adalah minta sama Allah yang penting doa Al-Fatihah itu. Iya jadi doa aku cuma satu Al-Fatihah saja begitu terus Ya. kalau sekarang tambah ini insya Allah karena dari Mekah kemarin dari ke Mekah kemarin saya selalu komunikasi sama Rasul Sekarang suaminya ketemu nih? ada Wis gak kecantol meneh. belum tetap saya tidak menghiraukan saya yang penting saya utamakan ada